Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan berikan materi tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Ya, materi ini ditujukan untuk anak-anak kelas 12 di bangku sekolah menengah atas atau kejuruan. Baik, silakan bisa disimak peta konsepnya. Ihsan dengan bisa membaca surat Al-Baqarah 83, kemudian analisisnya, hikmah dan manfaat ihsan, sehingga sikap dan perilaku pun bisa ihsan dan yang lainnya. Ini peta konsep yang akan kita bahas hari ini. Nah, silakan disimak ya. Ada beberapa gambar yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada seorang ibu tua, ya, nenek-nenek yang kemudian digendong oleh bapak-bapak yang itu merupakan anak kandungnya. Ya, tidak ada sedikit pun rasa malu, tidak ada sedikit pun rasa ragu-ragu untuk bisa berbakti kepada ibunya. Karena dulu pun ketika kalian anak-anak, ya, kalian ditimang, digendong oleh ayah dan ibu kalian, sehingga ini adalah salah satu bukti ya ketika orang tua kita sudah tua, tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk makan ke air sendiri, maka kita wajib untuk membantu mereka. Kemudian ada gambar yang kedua, ini adalah orang yang sedang sholat ya di pesawat terbang ya, dengan keterbatasan waktu dan ruang dan tempat ya, tapi karena sholat wajib tetap harus dilaksanakan. Nah, ini salah satu akhlak yang begitu sangat baik. Selanjutnya ya ada hitan masal. Nah, ini yang anak-anak yang sedang mengantri ya, ataupun sedang duduk-duduk, entah itu setelah dihitan ataupun sebelumnya. Selanjutnya ada seekor singa dengan manusia yang sampai dipeluk seperti itu ya, karena di keterangannya singa yang pernah ditolong tuh. Artinya si bapak-bapak ini ataupun ibu ya, nggak kelihatan jelas. Jadi telah menolong si singa itu, sehingga singa pun meskipun nggak punya akal ya, tapi memiliki perasaan ya, sampai seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi kita ihsan ya, bahwa ihsan ini adalah puncak tertinggi beragama seseorang. Ya, kenapa seperti itu? Karena iman Islam ya tanpa ihsan itu pun sia-sia. Ada orang yang beriman, mengaku yakin kepada Allah, dia salat, tapi beres salat kemudian nyolong sendal orang, maka itu pun tidak baik, dan berarti itu tidak ihsan. Sehingga ihsan itu kan pengertian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia kalau engkau salat atau ibadah, maka seolah-olah Allah melihat kita, ya, seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun misalkan kita tidak bisa melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihat kita. Itu ihsan. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, maka dipastikan tidak ada aktivitas yang keluar dari syariat Islam, karena kita yakin Allah mau melihat kita. Itu adalah ihsan. Nah, banyak orang yang hanya sebatas iman saja, ya, sebatas Islam saja, bahkan banyak yang Islam KTP, ya, apalagi banyak sekali orang-orang yang belum bisa mengaplikasikan ihsan dalam kehidupannya. Ihsan ini lebih kepada akhlak mulia, ya. Nah, ini kajian ayatnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, ini kesimpulan pengertian ihsan. Jadi ihsan ini adalah menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka bayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah mahdoh, ibadah dan goer mahdoh, ataupun yang hubungannya dengan manusia. Baik, kita akan baca ayat yang menjadi bahasan kita hari ini. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Itu ayat yang dibahas ya. Nah, ini tajwidnya yang harus kita pelajari juga, mulai dari mad wajib mutasi, alif lam qamariyah, mad iwad dan lain-lain ya. Ini yang menjadi harus kita ketahui bersama. Intinya ihsan ini adalah kita berbuat baik ya, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Bayangkan kalau kita melihat Allah, maka nggak mungkin kita melakukan kemaksiatan ya, karena kita melihat Allah ya. Tapi kalaupun tidak melihat ya, kata Nabi, yakini bahwa Allah melihat kita. Allah punya CCTV terbaiknya, yaitu malaikat raqib dan atid. Mau kemanapun kalian, mau ngapain saja, dengan siapapun, di tempat manapun, CCTV Allah tidak akan pernah hilang. Kecuali kalau CCTV manusia, saya rekam di ruangan ini CCTV, tetapi tidak mungkin merekam ruangan lain, karena ruangan lain tidak direkam CCTV-nya atau tidak ada CCTV-nya. Nah, itu CCTV buatan manusia. Tapi kalau CCTV buatan Allah ya, yaitu raqib dan atid, maka amal tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Jadi jangan pernah berpikir sedikit kalian berbuat baik tidak akan dicatat, tidak juga ya, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya sering gambarkan iman Islam ini, ihsan ini sebagai pohon. Iman itu adalah akar, Islam itu adalah batang, dan ihsan itu adalah buah atau pohonnya. Antara akar, antara batang, antara pohon ataupun buah, maka harus saling menyatu satu sama lain. Gak bisa dipisahkan. Gak bisa iman saja, gak bisa Islam saja, gak bisa ihsan saja, tapi perpaduan antara iman, Islam, dan ihsan. Itu saja anak-anak, semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajar, niatkan untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.